Teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya di mata kuliah manajemen seni. Dua pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan branding, lalu bagaimana pertukaran modal. Nah, kali ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian satu materi yang sama pentingnya, yaitu adalah mari bertumbuh bersama kritik. Hidup ini kompleks. Tidak ada yang berdiri sendiri. Ada banyak faktor yang membuat kita meningkat, bertumbuh, semakin matang, uji nyali, uji mental dalam menghadapi segala problem-problem hidup, termasuk problem-problem penciptaan seni, termasuk bagaimana kita mengembangkan karya kesenimanan. Nah, topik ini penting, yaitu bertumbuh atau tumbuh bersama kritik. Apa itu kritik? Oh, kritik adalah sesuatu yang menyertai oh, penciptaan, menyertai kreativitas terkait dengan satu penilaian, satu evaluasi. Sebuah kritik bisa datang dari siapapun. Praktek kritik yang paling sederhana adalah komentar-komentar penonton ketika menonton karya seni yang kita presentasikan dimanapun, di ruang publik, di studio, di galeri, di museum dan seterusnya. Nah, bentuk komentar itulah kritik yang paling sederhana. Ini apa intinya? Percakapan tentang karya seni kita itu. Nah, tapi kritik yang kemudian bertumbuh adalah kritik yang disertai evaluasi, yang disertai penilaian. Orang bisa menilai, siapapun bisa menilai, pertama-tama bertumpu karena dia memiliki pengetahuan yang luas, memiliki kedalaman dalam memaknai, memiliki keluasan pandangan, kekayaan referensi. Tanpa kekayaan referensi, dia tidak bisa melakukan evaluasi, karena kritik itu bukan perkara suka atau tidak suka, bukan perkara like and dislike. Kritik itu menilai, kritik itu menunjukkan di mana kekuatan, di mana kelemahan. Nah, nilai semacam itu sekali lagi dibangun karena sang pengkritik atau kritikusnya bertumpu pada keluasan referensi yang dimiliki. Seberapa banyak dia membaca, seberapa banyak dia menonton, seberapa banyak dia mendengar atau mendengarkan, seberapa banyak dia punya pengalaman mengalami. Apa itu pengalaman mengalami? Seorang kritikus bisa punya pengalaman praktek seni, dia tahu bahwa menciptakan karya seni yang baik, yang ideal, yang sesuai kehendak tidak mudah. Karena itu kritik harus mampu menunjukkan sisi-sisi kelebihan dan sisi-sisi kelemahan. Nah, kritik yang hanya bertumpu pada menunjukkan kegagalannya, dia tidak punya tendensi membangun. Kritik yang hanya menunjukkan kelebihan-kelebihannya, dia bisa menyesatkan. Mengapa? Karena yang dikritik tidak mengerti kelemahan-kelemahannya atau kekurangan-kekurangannya. Nah, dengan demikian kita bertanya sekarang, kritik itu untuk apa dan untuk siapa? Kritik pertama-tama adalah berguna untuk sang kritikusnya sendiri, karena dia sedang mempertanggungjawabkan pendapat-pendapat dan opini-opininya. Kedua, berfungsi dan berguna bagi senimannya, karena dia merupakan asupan, dia merupakan vitamin untuk menambah, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Yang ketiga, berguna untuk publik, berguna untuk audiens, karena itu menjadi bahan pertimbangan. Seberapapun kerasnya kritik, seberapapun bagusnya kritik, adalah berguna untuk tadi seniman, kritikusnya, dan masyarakat. Lalu Anda bisa bertanya, teman-teman bisa bertanya, Pak, kalau kritik hanya cuma ngomongin buruknya gimana? Ya, saya mengatakan dia belum
berfungsi sebagai kritik yang ideal. Nah, kalau kritik yang hanya memuji sama. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan kritik harus tumbuh dalam dua dimensi itu, dimensi kelebihan dan dimensi kekurangan, agar agar yang menilai dan yang dinilai dan publik memiliki pengetahuan itu. Nah, jadi yang berikutnya saya ingin mengatakan kritik bukan pemaknaan yang absolut. Kritik hanya sepotong makna dari perspektif sang kritikus. Karena itu jangan pernah menganggap kemudian kritik itu kemudian satu nilai. Tidak. Ada 10 kritikus yang menilai karya Anda, bisa 10 pendapat, dan itu semuanya baik. Apa ciri baik? Ketika kritik bertumpu pada argumentasi. Nah, kritik tanpa argumentasi dia lemah. Nah, argumentasi dibangun karena sekali lagi seperti tadi dikatakan di depan, orang mampu bangun argumentasi itu karena dia punya kekayaan referensi, keluasan pandangan, keluasan pengalaman, dan seterusnya dan sebagainya. Nah, karena itu sepahit apapun kritik, sejauh dibangun dengan ditopang dengan argumentasi yang kuat, berguna untuk Anda. Anda jangan pernah menghindar dari kritik. Orang menghindar dari kritik itu lemah. Tapi orang yang sering dikritik kuat. Secara mental dia kuat. Karena kritik kemudian juga merupakan daya dorong pada Anda, pada kita yang kena kritik untuk berpikir, untuk merenungkan, lalu untuk berargumentasi. Seorang yang dikritik juga punya hak respon balik. Upaya merespon itu melatih cara kita mengartikulasikan pikiran-pikiran, mengartikulasikan ide-ide, mengartikulasikan apa hasrat kita dalam mencipta. Karena itu menerima kritik baik adanya, sepahit apapun, karena kita menjadi kritis, kita menjadi punya kesempatan untuk merenungkan proses kreatif kita. Karena itu jangan pernah menghindar dari kritik, tetapi juga Anda punya kesempatan untuk melihat kritiknya seperti apa. Kalau cuma kritik hanya hasratnya memaki-maki, lupakan. Kalau kritikusnya hanya menembak-nembak urusan pribadi, personal, lupakan. Dia bukan kritikus. Dia hanya orang yang suka mencemooh. Terhadap cemoohan, lupakan. Kritik membangun, kritik menunjukkan kelemahan dan kekuatan. Jika kelemahannya terlalu besar, ya tidak apa-apa. Itu artinya bagus untuk Anda, toh bagus untuk kita, bahwa kita ditunjukkan oleh sang kritikus terhadap kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Sekali lagi saya ingin mengatakan pada Anda, bagian dari tata kelola dari manajemen pribadi kita adalah ketika kita sanggup menerima kritik dengan segala sikap kritis kita, seperti halnya sang kritikus mampu menilai dengan sikap kritisnya. Nah, kedua belah pihak atau ketiga belah pihak, kritikusnya, senimannya, publiknya, sama-sama belajar, sama-sama ingin mendapatkan asupan, ingin mendapatkan pengetahuan. Jadi teman-teman sekalian, para mahasiswa, mari bertumbuh dengan kritik agar kita semakin kritis, agar kita semakin matang, agar kita semakin dewasa. Saya kira itu materi hari ini. Selamat bertumbuh dengan kritik, sepahit apapun itu penting untuk kita semua dalam rangka menumbuhkan diri agar semakin berkembang. Tetap fokus di diri Anda, jaga semangat, dan menghadapi kehidupan ini dengan segala semangat. Sampai ketemu.